Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka Cahyani Putri, NIM 130 2020 0269 kelas C2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu studi kasus aplikasi e-commerce Bukalapak menggunakan black box dan white box. Yang pertama ada pengujian black box, di mana terdapat beberapa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada aplikasi Bukalapak. Teknik-teknik ini berfokus pada pengujian fungsionalitas dan kinerja aplikasi tanpa memperhatikan struktur dan logika internal aplikasi. Berikut adalah beberapa teknik pengujian black box yang dapat diterapkan pada aplikasi Bukalapak. Yang pertama adalah pengujian fungsional, di mana teknik ini bertujuan untuk memverifikasi apakah aplikasi Bukalapak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di dalam, yaitu pengujian kasus pengguna, di mana menggunakan skenario pengguna yang berbeda untuk menguji berbagai fitur dan fungsionalitas aplikasi, seperti mencari produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pembayaran, dan lainnya. Yang ketiga ada pengujian input dan output, di mana memeriksa bagaimana aplikasi merespon input pengguna dan menghasilkan output yang sesuai. Misalnya, memeriksa apakah aplikasi menghasilkan hasil pencarian yang relevan atau apakah aplikasi memberikan pesan kesalahan yang tepat. Yang keempat ada pengujian integrasi, di mana menguji interaksi antara aplikasi Bukalapak dengan sistem atau layanan eksternal, seperti sistem pembayaran atau sistem pengiriman barang. Yang kelima ada pengujian usabilitas, di mana teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi Bukalapak mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keenam ada pengujian navigasi, di mana memeriksa sejauh mana pengguna dapat dengan mudah berpindah antara halaman dan fitur-fitur aplikasi. Yang keenam itu ada pengujian responsivitas, di mana memeriksa sejauh mana aplikasi merespon dengan cepat terhadap tindakan pengguna seperti mengklik atau membuat halaman. Selanjutnya ada pengujian keselarasan, di mana memeriksa sejauh mana tampilan dan interaksi aplikasi sesuai dengan harapan pengguna dan prinsip desain yang terbaik. Yang berikutnya ada pengujian kinerja, yaitu teknik ini bertujuan untuk menguji kinerja aplikasi Bukalapak dalam kondisi beban tertentu. Yang selanjutnya ada pengujian beban, di mana memeriksa sejauh mana aplikasi dapat menangani jumlah pengguna atau transaksi yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja. Pengujian stres, di mana memeriksa sejauh mana aplikasi dapat bertahan dan situasi stres yang ekstrim, seperti lonjakan lalu lintas pengguna atau beban kinerja yang berat. Pengujian skalabilitas, yaitu sejauh mana aplikasi dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah pengguna atau beban kerja. Pengujian keamanan, di mana teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan dalam aplikasi Bukalapak. Pengujian serangan, yaitu mencoba mengeksploitasi kerentanan keamanan yang mungkin ada dalam aplikasi, seperti serangan injeksi SQL atau serangan cross-site scripting. Selanjutnya ada pengujian autentikasi dan otorisasi, yang memeriksa kehandalan mekanisme autentikasi dan otorisasi aplikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses fitur-fitur tertentu. Selanjutnya ada pengujian kerahasiaan dan integrasi data, di mana memeriksa kehandalan mekanisme enkripsi dan perlindungan data dalam aplikasi untuk melindungi kerahasiaan dan integrasi data pengguna. Penting untuk mencatat bahwa pengujian black box dapat dilakukan oleh tim QA atau tim penguji yang terpisah dari tim pengembangan aplikasi Bukalapak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang objektif dan melihat aplikasi dari sudut pandang pengguna. Selanjutnya ada pengujian white box, di mana tahapan dari teknik pengujian white box dapat diterapkan pada aplikasi Bukalapak,
adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kode sumber, di mana tahap ini melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap kode sumber aplikasi Bukalapak. Tujuan dari tahap ini adalah memahami struktur login internal aplikasi serta mengidentifikasi potensi kesalahan atau celah keamanan yang mungkin ada. Dalam tahap ini, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan kualitas kode, yaitu melakukan analisis terhadap kualitas kode sumber aplikasi untuk memastikan bahwa kode tersebut memenuhi standar yang diterapkan. Selanjutnya ada analisis kontrol, di mana memeriksa aliran kontrol dalam kode untuk memastikan bahwa aliran eksekusi program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada analisis aliran data, yaitu mengidentifikasi bagaimana data mengalir melalui aplikasi dan memeriksa apakah ada kesalahan atau anomali dalam aliran data tersebut. Selanjutnya ada identifikasi kelemahan keamanan, yaitu mencari potensi kerentanan keamanan dalam kode sumber aplikasi dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya. Selanjutnya ada unit testing, yang dimana ada tahapan yang melibatkan pengujian terhadap unit-unit kecil dalam sumber aplikasi Bukalapak seperti fungsi atau modul. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa unit-unit tersebut berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa aktivitas dalam ini meliputi pembuatan dan eksekusi unit test case, yaitu membuat test case yang mencakup semua kemungkinan skenario dan kondisi yang mungkin terjadi pada unit-unit kecil dalam kode sumber aplikasi. Kemudian menjalankan test case tersebut untuk memverifikasi bahwa unit-unit tersebut berfungsi dengan benar. Selanjutnya ada melacak dan memperbaiki kesalahan, di mana jika terdapat kesalahan dalam unit-unit kecil, tahap ini juga melibatkan melacak dan memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya ada integrasi testing, yaitu tahapan yang melibatkan pengujian terhadap integrasi antara komponen-komponen dalam aplikasi Bukalapak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa komponen-komponen tersebut berinteraksi dengan baik dan tidak ada kesalahan yang muncul. Beberapa aktivitas dalam tahap ini meliputi membuat test case, menjalankan test case, yaitu selanjutnya ada tahap ini melibatkan pengujian terhadap semua kemungkinan jalur eksekusi yang ada dalam kode sumber aplikasi Bukalapak. Dan selanjutnya ada identifikasi jalur eksekusi yang ada, yaitu menganalisis kode sumber aplikasi untuk mengidentifikasi semua jalur eksekusi yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada kode cover testing, yaitu tahap ini melibatkan pengukuran sejauh mana kode sumber aplikasi Bukalapak telah diuji. Tujuan ini dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua bagian kode telah diuji secara memadai. Beberapa aktivitas dalam tahap ini meliputi yaitu penggunaan alat, yaitu menggunakan alat pengukuran untuk melihat sejauh mana kode yang dieksekusi selama pengujian. Selanjutnya ada security testing, yang dimana tahap ini melibatkan pengujian terhadap keamanan aplikasi Bukalapak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi evaluasi potensi kerentanan keamanan yang mungkin ada dalam aplikasi. Beberapa aktivitas dalam tahap ini meliputi pemeriksaan kode sumber, yaitu melakukan analisis keamanan terhadap kode sumber aplikasi untuk mengidentifikasi potensi keamanan. Selanjutnya ada pengujian penetrasi, yaitu melakukan pengujian penetrasi untuk mencoba mengeksploitasi kerentanan keamanan yang mungkin ada dalam aplikasi. Dan terakhir adalah menerapkan langkah-langkah keamanan. Jika terdapat kerentanan keamanan, tahap ini juga melibatkan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Setiap tahapan tersebut dapat dilakukan secara berurutan atau kombinasi, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas aplikasi Bukalapak. Penting untuk mencatat bahwa pengujian whitebox ini harus dilakukan oleh tim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur dan logika internal aplikasi. Baik, itulah tadi presentasi tugas 2 saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.